Baik pemirsa, bersama saya di sini sudah ada Ibu Wiwin, psikolog yang akan nanti secara gamblang menjelaskan sekaligus memberikan pesan dan saran terhadap remaja-remaja, khususnya anak-anak SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Bungo. Karena seperti yang kita ketahui, remaja ini seharusnya tumbuh dan berkembang dalam suasana aman, nyaman, serta penuh kasih sayang. Ibu Wiwin apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi bersama saya di sini. Ini terkait kekerasan remaja sekarang tema kita, Ibu. Banyak yang kita ketahui anak-anak itu kan sekarang zaman sudah modern nih. Di media sosial terlalu banyak ini anak-anak kadang curhatnya pun di media sosial gitu ya kan. Benar. Curhatin temannya, curhatin apapun itu di media sosial. Bahkan kadang ada yang tanpa pengetahuan orang, anak-anak ini hobi ngevideoin misalnya gitu. Itu apakah termasuk salah satu kekerasan remaja, Ibu? Termasuk ya? Kekerasan itu kan adalah segala bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja, ya, yang bertujuan dia ingin mengekspresikan emosi, ya, menyelesaikan konflik, bahkan untuk mencari pengakuan. Oh, gitu. Ya. Jadi kekerasan itu bisa berupa fisik, verbal, psikologis ataupun cyberbullying. Ya. Cyber. Kalau fisik kita tahu ya, mungkin ada memar di situ, ya, ada luka-luka. Kemudian kalau secara verbal, ya, menyakiti, kata-kata yang menyakiti berulang kali dilakukan. Ya, jadi intens. Kalau sekali ngomong aja itu belum termasuk bullying. Tapi kalau udah berulang-ulang tiap hari, diulang-ulang terus kata-kata itu sudah termasuk bullying, kekerasan. Ya. Juga secara psikologis, artinya psikologis itu mengabaikan teman, menghasut orang lain agar tidak berteman sama dia. Nah, itu juga termasuk bullying verbal. Nah, sekarang nge-cyber tadi yang bilang tadi. Kita menyebarkan foto tanpa izin. Betul. Misalnya temannya lagi tidur di kelas, lagi ngeces. Jadi kan emoticon. Di videoin, dikirim. Itu kan bagi yang mengalami kan malu. Bener. Ya, semua orang lihat gitu ya. Jadi ini juga termasuk kekerasan. Bu ya. Nah, untuk penanggulangannya, Bu. Kadang anak-anak ini kan karena zamannya udah canggih banget nih, apa-apa bisa dicari sendiri, apa-apa dicari tahu sendiri gitu kan, hingga mengabaikan saran, masukan dari orang tua. Nah, dengan adanya program ini, mana tahu adik-adik kita yang bersekolah di SMP, di SMA nonton acara ini, apa yang ingin Ibu sampaikan, ingin Ibu sarankan kepada anak-anak, pada adik-adik kita semua agar tidak melakukan hal seperti itu? Pelajari ya cara mengelola emosi. Nah, kita marah, tapi marah yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Apalagi yang laki-laki nih, biasanya laki-laki sering mendam. Tapi saat udah nggak tahan, tinju gitu ya. Karena laki-laki dari kecil nih pola asuh nih ya. Jangan nangis. Kan bener. Cowok, gitu ya. Anak cowok nggak boleh nangis, gitu ya. Jadi seringkali laki-laki itu mengekspresikan emosinya lewat perilaku, bukan lagi kata-kata. Makanya itu tadi tinju, tendang, itu identik sama laki-laki. Makanya bullying fisik itu banyak pelakunya laki-laki. Kalau verbal itu perempuan yang banyak. Gitu. Padahal sah-sah saja laki-laki menangis ya, Bu ya. Iya benar. Jadi biar tidak melakukan kekerasan, tindakan anarkis, ya udah nangisin aja gitu. Tapi di pola asuh kita jangan nangis gitu ya. Nah, jadi anak juga tidak terbiasa ngomong, ya, mengekspresikan emosi itu. Jadi ya tadi dari perilaku jadinya. Nah, jadi kekerasan itu ya tadi gimana anak-anak kita bisa mengelola emosinya, menyampaikan apa yang dia rasakan dengan cara yang benar. Kalau di psikologi namanya komunikasi asertif. Kita bisa kok nyampaikan yang kita tidak suka itu, tapi dengan cara yang tepat. Gitu. Aku nggak suka kamu gini kan. Nah itu, aku marah loh sama kamu. Marah itu nggak harus ninju, tapi kasih tahu aku marah gitu ya. Itu sah-sah saja ya, Bu ya? Sah-sah saja. Jadi komunikasi asertif. Asertif itu artinya
bisa menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyakiti lawan bicara dengan cara intonasi bicara kita datar, tidak meninggi, ya. Kemudian setelah komunikasi itu harus kita pelajari apalagi, ya, regulasi emosi, lepaskan emosi dengan cara yang sehat. Kalau di psikologi ada namanya katarsis. Bisa dengan kita tutup muka sama bantal, wah, teriak. Itu sudah sehat, ya. Kita tidak perlu ninju orang, tapi sudah terlampiaskan dengan berteriak, ditutup. Kemudian bisa juga dengan menyobek-nyobek kertas, itu. Atau menulis emosi kita. Nah, makanya katanya ada yang mengatakan bahwa menulis itu bagian dari healing. Healing, ya. Jadi kenapa dibilang bisa membuat healing? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang yang kita benci, tapi lewat tulisan bisa. Jadi diungkapin lewat kata-kata. Ini ya, misalnya kita bikin gambar orang yang kita nggak suka, kita tinju-tinju tuh. Oh, gitu. Terlampiaskan kan? Iya, benar. Rasanya benar. Puas gitu. Kita bikin apalah, dibikin kumis, dibikin jelek mukanya apa seperti apa. Tapi kan tidak menyakiti orang. Iya, tidak ada kekerasan di situ. Dan itu tidak untuk kita sebarkan. Itu hanya untuk penyembuhan diri lah berarti ya, Bu, ya. Apa tadi? Meluapkan emosi itu secara sehat. Oke, itu untuk penanganan di kita pribadi yang ketika melakukan ketika kita ingin emosi, berbuat kasar jatuhnya kepada teman atau lawan bicara. Nah, kita nanti akan lanjut ini. Setelah ini kita akan lanjut bagaimana sih peran sekolah terhadap kekerasan anak. Kita akan melihat dari kacamata seorang psikolog. Jadi abis ini jangan kemana-mana, tetap terus stay di Bungo TV. Baik, pemirsa Bungo TV, masih di sini bersama kami berdua tentunya, bersama saya dan juga Ibu psikolog kita, Ibu Wiwi di sini, masih dengan tema yang sama, yaitu kekerasan remaja. Tadi kita sudah bahas kekerasan fisik, verbal, sosial, segala macam sudah kita kupas. Sekarang mau tanya dampak. Ini anak-anak yang kena kekerasan fisik, dampaknya bagaimana? Penanggulangannya seperti apa? Anak-anak yang kena kekerasan verbal ataupun sosial itu seperti apa, Ibu? Oke, baik. Kalau dampak ini yang ekstrimnya ya, sampai bisa bunuh diri, ya. Mulai dari anak itu pertama mungkin kalau untuk awal-awal masih terlihat perubahan perilaku. Yang tadinya dia ceria bisa jadi pendiam, berubah nih perilakunya, ya. Kemudian bisa juga setelah itu bertambah lagi ya mungkin bullyingnya, jadi depresi ya, selera makannya hilang, tidur juga mungkin mimpi buruk, ya. Kemudian dia menjauhi teman-teman. Nah, bisa juga dengan tidak mau sekolah. Nah, nggak mau masuk sekolah. Nah, itu harus kita gali nih sebagai orang tua. Kenapa? Apa yang bikin dia nggak mau sekolah? Ya, karena dia berusaha menghindari orang yang melakukan bullying kepada dia. Nah, kemudian kalau sampai tidak tertahankan lagi, ini sudah banyak yang terjadi sampai bunuh diri. Iya, Bu, ya. Bahkan ada lagi yang sampai mengalami gangguan jiwa. Ada salah satu ya di Kabupaten Bungo. Waktu itu sudah saya tangani, tapi karena telat datang ke saya, itu sampai dia ditanya tuh udah nggak nyambung. Nah, dia sibuk sama pikirannya sendiri. Itu sampai dibawa ke rumah sakit jiwa Jambi. Gitu. Itu ya. Jadi jangan remehkan bullying. Bahaya, Ibu, ya. Jangan kita nganggap cuma bercanda, nggak ada tuh bercanda. Kalau anak kita harus bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang bullying gitu ya. Kalau bercanda itu akibatnya pasti teman yang kita ajak bercanda itu ketawa, benar, lucu. Dia senang, ekspresinya bahagia. Tapi kalau bikin orang nangis, itu bukan bercanda. Bercanda mungkin bagi yang mengutarakan ya kan, yang terima belum tentu bisa keterima, ya mau ngebatin. Jadi secara fisik itu dampaknya pasti tadi menurunnya selera makan, ini bisa membuat tubuhnya kurus, lebih kurus, ya. Kemudian bisa sampai kalau dia berpikirnya sampai overthinking, kena mah
Iya benar. Sakit Ada mah, lagi aduh. kena GERD, GERD, iya GERD benar. di atasnya mah ya. Jadi GERD itu dari segi fisik ya. Nah kalau dari segi sosial tadi, menarik diri dari teman, tidak mudah percaya dengan pertemanan, udah nggak mau lagi berteman sama orang lain. Nah itu. Jadi dari segi akademik juga akan terganggu. Dia konsentrasi berkurang, prestasi juga menurun, bahkan tidak mau sekolah. Ya, makanya peran orang tua sangat diperlukan Penting sekali ketika pulang sekolah, tanyain ya, harusnya gitu ya Bu ya. Jangan tanya cuma nilai. Selain orang tua misalnya Bu, apalagi yang harus dilakukan dari pihak sekolah nih misalnya untuk mensosialisasikan atau menginformasikan ke siswa atau murid agar tidak ada lagi kekerasan gitu Bu. Nah, awal mula kita menerima siswa baru, harusnya sudah disosialisasikan tentang bullying ini. Bahwa sekolah punya peraturan yang tegas tentang bullying. Ada konsekuensinya. Ketika mereka melakukan 1 kali, apa konsekuensinya? 2 kali apa? 3 kali apa? Pasti semakin berat kalau semakin sering gitu. Jadi anak sudah tahu di awal bahwa sekolah tidak mentolerir itu gitu. Nah, yang terjadi kan bullying itu kadang tiba-tiba aja ada sosialisasi gitu ya. Bukan dikondisikan di awal ketika kita menerima siswa gitu. Itu penting sekali ya, di awal penerimaan itu ada parenting, ada kemudian anak juga diberikan seminar anti bullying ya. Dia tahu gitu peraturannya di sekolah. Kemudian harusnya juga kita buat regulasi pengaduan ya. Ketika kita mengalami itu, kemana ngadunya? Ya benar, yang aman ya Bu yang ya. aman. Iya. Nah, sekolah juga harusnya juga memfasilitasi seperti kotak pengaduan. Dan kotak pengaduan itu bisa misalnya dia tanpa menuliskan nama. Nah, jadi tidak hanya pelaku nih yang mengadu, bisa orang yang menjadi saksi. Betul. Nah, kalau misalnya takut, kadang takut nih ngadu, dia pula yang kena nanti kan kalau dia ngadu. Betul. Jadi kita tinggal bikin ke kotak itu, tapi jangan dibuka seminggu sekali gitu. Kelamaan. Jadi tiap hari ketika sudah mau selesai sekolahnya, buka itu kotak saran, kotak pengaduan. Sekaligus untuk jadi evaluasi sekolah lah ya kan Bu. Itu saran dari Bu Wiwin untuk para pihak sekolah nih, agar anak-anak tidak lagi melakukan kekerasan terhadap teman-teman di sekitar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Buka TV. Baik pemirsa Bunga TV, masih bersama kami di sini tentunya dalam program Ngobrol Bareng Psikolog, dan sekarang sama Bu Wiwin tentunya yang masih setia menemani pemirsa di rumah. Ibu, ini kita mau tanya sedikit ini terkait konseling BK yang ada di sekolah. Karena kekerasan remaja ini biasanya berlakunya itu kan di sekolah. Kan nggak mungkin anak-anak nggak sekolah ada kekerasan gitu ya kan, pasti di dunia sekolah. Nah, apa sih peran guru-guru BK? Selama ini yang kita tahu, guru BK ini kan hanya untuk BK, bimbingan konseling ya, paling untuk ngambil jurusan gitu-gitu. Nah, apa yang harus guru BK lakukan ketika mendapati ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari teman-temannya? Peran guru BK ini penting sekali ya, karena guru BK yang terdekat kalau di sekolah, dan mereka khusus untuk menangani masalah psikologis di sekolah. Nah, guru BK ini sayangnya image-nya itu polisi sekolah, ya. Jadi datang itu untuk menghukum, atau datang ketika ada kasus gitu ya. Ada baiknya guru BK itu diberi waktu untuk masuk ke kelas gitu ya, memberi materi paling tidak dalam seminggu itu ada 1 kali ya. Jadi mungkin ajarkan anak kita ini bagaimana dia mengelola emosinya ya. Kemudian juga perlu juga diajarkan lagi komunikasi, bagaimana berkomunikasi yang baik, yang tanpa melukai orang lain ya. Kemudian juga materi-materi lain pengembangan diri yang harusnya remaja kita itu dapatkan itu. Jadi perlu dikasih kelas ya untuk guru BK. Kemudian selain itu guru BK juga berperan untuk ketika ada kasus ya, tangani langsung. Ada pengaduan tentang pelaku bullying di sekolah
Ya, jangan hanya ditegur, tapi harus ada konsekuensinya. Nah, biasanya yang cepat tuh guru kelas yang Bu ada yang mukul misalnya. Yeah. Guru kelas hanya menegur, jangan lagi ya, nggak kapok anaknya. Tapi kita harus tegas ketika ada kekerasan di situ, ada konsekuensinya. Ya, misalnya lari lapangan berapa kali. Dikasih efek jerah lah ya. Ada efek jerah yang bikin anak itu tidak mau mengulangi lagi. Nah, karena biasanya terjadi sesuatu yang sangat berbahaya itu ada runtutan peristiwa kecil sebelumnya. Saling ejek-ejek mungkin awalnya ya Bu. Itu ya, jadi mulai dari ejekan itu seharusnya konsekuensinya apa melecehkan atau misalnya mengajak teman-teman untuk tidak berteman. Nah, itu juga ada juga. Jadi ada peraturan yang jelas konsekuensinya apa yang diberikan. Kemudian guru BK selain tadi misalnya ke korban, ini pelaku gimana kalau sama pelaku? Nah, perlu kita ketahui bahwa korban sama pelaku itu sama-sama butuh bimbingan. Nah, seringkali yang datang ke saya itu korban. Korban saja. Iya. Jadi kalau guru BK ngerasa ini anak trauma, berarti harus dirujuk ke psikolog, ya. Jadi guru BK harus menemui, ini udah ada traumanya, jadi harus dirujuk ke psikolog. Nah, ketika dibawa ke psikolog, jangan hanya korbannya saja, gitu ya. Karena pelaku juga perlu mengevaluasi dirinya, ya. Kemudian mengetahui bagaimana cara dia mengelola emosi, ya, itu nanti akan diajarkan oleh psikolog. Nah, sementara yang korban itu pasti ada terapi traumatis kita berikan, ya, kemudian pengelolaan emosi juga, sama berpikir positif gitu, ambil hikmah dari setiap kejadian, juga bagaimana dia bisa fokus sama cita-citanya di sekolah. Biasanya korban ini nggak mau lagi sekolah gitu ya, jadi istilahnya dia rugi. Dia sudah dibully, kemudian nggak mau sekolah lagi, jadi ruginya double gitu ya. Nah, kita selalu memotivasi untuk dia fokus dengan cita-citanya, fokus sama masa depannya, jangan sampai dia rusak karena orang lain gitu. Apakah efektif Ibu hanya dengan bimbingan, konseling kalau di sekolah dengan guru BK, atau mungkin ke psikolog datang ke Ibu misalnya? Apakah itu termasuk cara yang efektif untuk mengobati anak yang terkena kekerasan dan anak yang memberikan kekerasan? Oke. Kalau guru BK-nya kompeten menguasai psikoterapi, enggak apa-apa, boleh gitu ya. Dia misalnya sampai bisa menerapi, itu bagus gitu ya, efektif. Tapi kalau ngerasa, oh aku nggak bisa lagi, silahkan dirujuk ke psikolog. Nah, jadi kita ada kerjasama gitu seharusnya. Berarti gitu. Pihak sekolah ini saran ya kan. Sebenarnya saran harusnya nanti di segmen 4, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Selayang untuk pihak sekolah boleh bekerja sama dengan psikolog yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya karena sekarang lagi bersama saya ada Bu Wiwin gitu ya. Boleh bekerja sama agar membantu menangani anak-anak yang di luar kapasitas dari guru BK tadi ya Bu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami di Bungo TV. Baik pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Ngobrol Bareng Psikolog. Nah Ibu, kita sudah masuk di segmen akhir ini. Nah di mana biasa segmen akhir ini untuk saya minta sama Ibu pesan dan juga saran kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun anak-anak remaja, adik-adik kita di tingkat SMP, tingkat SMA, untuk tidak melakukan kekerasan terhadap remaja. Kemudian pesan untuk orang tua seperti apa? Apakah kalau seandainya nih anak-anak kedapatan melakukan kekerasan di sekolah nggak ngadu ke gurunya, tapi curhatnya ke orang tua, boleh dibawa ke sini? Bagaimana caranya? Alamat di mana? Silakan Ibu. Oke, buat orang tua ya, kita harus bisa melihat perubahan sikap anak kita. Kalau anak kita itu sebagai korban ya, kalau tadinya dia baik-baik saja jadi pemurung, mungkin mengunci diri di rumah, di dalam kamar misalnya ya. Nah ini berarti kan ada sesuatu. Kita yang orang tua yang tahu perubahan anak kita harus mawas diri ya. Kalau ada perubahan itu silahkan konsultasikan ya
atau digali dulu nih sama anaknya. Ciptakan komunikasi yang terbuka sama anak. Jangan sampai anak kita itu takut. Nah, biasanya takut tuh mau cerita, nanti dimarahin. Kamu sih nggak berani balas. ya, jadi galilah, bikin anak kita tuh nyaman untuk cerita sama kita. Karena kita orang tuanya harusnya adalah tempat paling nyaman anak untuk kembali. Karena di luar sana banyak sekali cobaannya anak-anak kita nih, nggak kayak kita zaman dulu ya. Iya benar. Zaman dulu saya pernah ngaji pakai obor gitu ya. Malam-malam gelap, aman. Aman, benar. Tidak ada perundungan, Tapi tidak ada zaman bullying, sekarang ya, Bu? jangan harap gitu ya. Jadi makanya ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua tempat ternyaman anak untuk bercerita. Nah, kalau misalnya anak kita sebagai pelaku, ya jangan takut hanya sebagai korban. Tapi kalau anak kita sebagai pelaku, kita harusnya juga takut gitu ya, karena dia berpotensi jadi penjahat nih. Iya. Ya. Dia udah berani ketika SMP aja udah berani mukul orang lain. Gimana perkembangannya ke depan gitu. Jangan bela anak ketika dia salah. Nah ini, iya, betul. karena dia ngerasa nanti pasti dibela. Oh nggak apa-apa, orang tuaku boleh. Nah ini bahaya sekali ya. Jadi sayang kita tuh harus pada tempatnya. Kalau memang anak kita salah, ya salah gitu ya. Boleh dimarahin, boleh ya, Bu, ya? dihukum sama sekolah, jangan kita protes gitu. Itu konsekuensi yang harus didapat oleh anak kita, dan mereka bisa nanti merasakan bahwa oh ketika aku melakukan ini konsekuensinya ini, berarti aku tidak melakukan lagi. Kan seperti itu harapan kita gitu ya. Kemudian kalau untuk remaja ya, pesan saya jangan menganggap kekerasan itu adalah solusi. Gitu ya. Jadi kelolalah emosi ya, belajar lagi bagaimana mengelola emosi dengan baik ya. Kalau kekerasan itu hanya akan mendatangkan masalah yang baru, bahkan lebih berat daripada emosi yang kita rasakan. Gitu ya. Jadi kalau kita emosi, silahkan luapkan emosi itu secara sehat. Gitu, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, bagaimana mengungkapkan emosi dengan sehat. Kemudian belajar berempati, belajar berada di posisi orang lain. Kita menghina orang, kembalikan ke diri kita. Kalau aku dihitu kan sakit nggak ya? Enak nggak ya? Enak nggak ya? Nah, kalau kita udah tahu rasanya, ya jangan lakukan. Gitu. Kemudian kalau untuk pihak sekolah, tolong jangan anggap remeh bullying ini, ya karena akibatnya tadi ya sampai ada yang sakit jiwa, gangguan jiwa, ada juga yang sampai bunuh diri. Ya jangan sampai anak-anak kita yang di sekolah ini ngalamin itu, gitu ya. Jadi jangan anggap remeh. Sekali kaduan dari siswa langsung ditanggapi, ya. Jadi benar-benar fight untuk bullying. Kita harus memerangi bullying itu, gitu. Dengan buat peraturan yang jelas tentang bullying, hukumannya apa, kemudian regulasi pengaduannya seperti apa, kemudian fasilitas-fasilitas kita untuk mendukung bullying ini. Gitu. Berarti kalau seandainya ya orang tua ingin membawa anaknya nih, misalnya terdapat indikasi nih, ini kayaknya anak saya habis kena kekerasan, habis kena perundungan, ingin menemuin ibu ini kemana? Oke, boleh. Saya buka praktek ya di Sungai Binjai, Lorong SD 106, RT 4, RW 3, Sungai Binjai, Batin 3. Buka setiap hari? Buka sampai Senin sampai Sabtu ya, Minggu libur. Jadi jangan untuk takut lagi ketika anak terdapat masalah. Kalau orang tua seandainya nggak mampu atau nggak sanggup nih membatasi, mari kita berikan ke yang ahlinya begitu. Baik pemirsa, terima kasih banyak Ibu atas materi hari ini, perbincangan hari ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa Bongo TV dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ingat, jangan melakukan kekerasan terhadap remaja. Mari berikan rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak kita. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bongo TV, selalu di hati.